Pancasila saat ini? Ya, jadi karena ini kan cuma syariat Islam, sedangkan Indonesia ini kan ada agama-agama lain, maka diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, tidak lagi dengan menjalankan syariat Islam sepenuhnya. Nah, jadi pada sidang PKI yang kedua dibahas lebih lanjut mengenai rancangan undang-undang yang mencakup jasa negara. Piagam Jakarta kemudian menjadi pembuka
warga negara Indonesia memiliki derajat yang sama sebagai warga negara dan hak dan kewajiban yang sama. Artinya sebagai warga negara Indonesia kita punya hak dan kewajiban yang sama, hak untuk memiliki pendidikan, hak untuk memiliki kehidupan yang layak, hak untuk memiliki keluarga itu sama, dan juga menjalankan kewajiban yang sama. Nah, contoh penerapan sila kedua yaitu hak asasi manusia, menghormati, melindungi hak setiap individu termasuk hak di atas kebebasan, keamanan dan perlakuan setara di depan hukum. Nah, jadi pada hak asasi ini yang ada di depan hukum, jadi itu kita sama di hadapan hukum. Maupun itu dia yang ada jabatan, misalnya
pemilihan DPR. Dan yang nanti yang akan dilakukan adalah pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur dan juga bupati. Nah, itu contoh dari prinsip musyawarah. Jadi negara kita memakai prinsip musyawarah ini untuk menyadarkan bahwa setiap bangsa Indonesia ini memiliki hak dan kedudukan yang sama. Jadi bisa memilih pemimpin daerahnya, pemimpin negaranya. Contoh penerapannya yaitu musyawarah mufakat, menggunakan metode musyawarah dalam mengambil keputusan dan tindakan komunitas atau organisasi. Nah, yang kayak tadi kan contohnya pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS. Mungkin nanti kalau di kampung ada pemilihan kecil, itu juga dilakukan dengan pemilihan bersama. Itu juga contoh dari musyawarah. Nah, pemilihan umum itu berpartisipasi dalam pemilihan umum dan pemilihan lokal dengan bertanggung jawab untuk memilih wakil yang dianggap mampu dan bijaksana dalam mewakili kepentingan masyarakat. Kalian udah bisa pilih nggak? Belum. Ada yang udah? Nah, kalau udah 17 tahun nanti bisa milih. Kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam konteks kehidupan berbangsa, keadilan dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara, baik terkait harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. Karena itu, merendahkan orang lain karena status sosialnya, jenis kelamin, agama, atau budaya adalah bentuk dari ketidakadilan. Nah, jadi pada keadilan ini kita tidak boleh untuk merendahkan orang lain karena status sosialnya yang seperti tadi. Jadi, karena pendidikannya tidak tinggi, kita nggak boleh memandang seseorang dari status sosialnya, baik pekerjaannya, dari jenis kelamin, juga agama atau budayanya. Jadi kita semua adalah setara sebagai warga negara Indonesia. Nah, contoh penerapannya ini mungkin lebih ke program sosial ya. Pemerintah itu melaksanakan program pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bantuan sosial, program kesehatan dan pendidikan. Jadi pada sila kelima ini pemerintah juga harus memberikan pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keduanya contohnya itu kesempatan untuk bekerja, yaitu menyediakan kesempatan kerja yang adil dan merata serta memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pekerjaan tanpa diskriminasi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh kan? Jangan. Terus maunya dipilih. Kak, kemana tadi? Ke belakang aku ke depan satu. Hai, hai. Kayak jempol, mana baju? Waktu jalan. Kalian di sini satu. Sini satu. Di sini. Atau sini aja. Kamu rolling sama anakku aja. Kamu sini. Mari. Cepat sikit gerak. Lamban tenaga. Cepat sikit nak. Ini kamu bukan lagi yang lagi. Kamu bukan lagi. Kamu sini. Oke,
Asal. Kalian membuat apa itu? Hah? Ki Hajar Dewantara. Buat nama kamu. Ya, ini kelas 11-3. Nama kelompok kalian sudah tahu tadi. Ada Muhammad Yamin, ada Mas Soekarno, ada Hanggang. Ya. Udah. Kemudian nama anggota kan ada 5 orang nih. Nah, nama anggota cepat sedikit. Yang lain terus mencari yang nomor 2 ini. Perintah apa? Apa artikelnya? Ya. Apa judul artikel? Berita artikel apa judulnya? Jangan nggak tahu judul udah kalian buat. Tulisan yang bagus, jangan tulisan yang kayak cakaya. Atau baca. Kamu kesini lagi. Senang tengah-tengah gitu. Kami dari kelompok 2 Soekarno akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dibaca oleh diskusi kelompok kami bertema masyarakat desa Bineka gelar festival budaya untuk mempererat persatuan. Nilai Pancasila yang diterapkan yaitu sila 3 persatuan Indonesia. Contoh penerapan yang kami temui ada 3. Yang pertama, dengan perbedaan yang ada, mereka selalu berusaha untuk memperkuat persatuan. Yang kedua, semua peserta parade menyatu dalam satu irama, menunjukkan semangat persatuan di tengah perbedaan. Dan yang ketiga, juga melalui kuliner, masyarakat dapat lebih mengenal dan menghargai keanekaragaman budaya yang ada. Sekian presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bagi yang udah siap? Ada yang udah siap? Không, để con rồi. Cho anh đến cái